Hai para pendengar, selamat datang di channel Bahas Novel ID. Di video kali ini saya akan membahas sebuah web novel bernama The Creation Alchemist Enjoys Freedom dari chapter 1 sampai 7. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pembahasannya. Cerita dimulai dari seseorang yang mengatakan bahwa ia merasa terhormat bahwa anaknya akan dikirim sebagai sandera ke suatu wilayah. Orang itu adalah Barga Regus, seorang duk dari Kekaisaran Dolgarian. Di sisi lain Thor Regus yang merupakan anak dari Barga Regus bertanya kenapa ia harus dikirim sebagai sandera. Ayahnya hanya menjawab bahwa ia tidak membutuhkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan bertarung. Pada usia 10 tahun Thor tidak memiliki keterampilan bertarung maupun serangan sihir yang kuat dan ia hanya memiliki keterampilan alkemis. Dan bagi seorang bangsawan tidak memiliki keterampilan bertarung adalah sesuatu yang sangat fatal, apalagi nenek moyang keluarga Regus merupakan orang yang membangun kekaisaran bersama raja pertama. Oleh karena itu ia memutuskan untuk keluar dari keluarga Duk dan bekerja mengurus dokumen dan memperbaiki barang sebagai warga sipil Kekaisaran Dorgan. Tapi hari ini saat ia sedang bekerja ada seorang tentara yang membawanya ke hadapan Duk Regus. Duk Regus mengatakan kepada Thor bahwa dia setidaknya bisa membantu keluarga Regus dengan cara pergi sebagai sandera ke wilayah itu. Ia juga mengatakan bahwa pekerjaan Thor di bengkel tidak berguna karena kekaisaran memiliki pedang dan perisai suci yang merupakan peralatan yang digunakan oleh pahlawan dulu. Lalu ia juga mengatakan bahwa keputusan sudah dibuat dan Thor akan pergi ke wilayah iblis. Di sisi lain Thor terkejut mendengar pernyataan ayahnya yang akan mengirimnya ke wilayah iblis. Ia tidak tahu bahwa ada pertukaran antara kekaisaran dan raja iblis. Barga hanya mengatakan kalau iblis itu haus darah dan seperti binatang, oleh karena itu untuk mencegah konflik lebih lanjut kekaisaran sering mengirimkan sandera selama beberapa dekade sekali untuk meredam keganasan mereka. Setelah percakapan itu Regus mengantar Thor ke kereta yang akan mengirimnya ke wilayah iblis dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah Thor pergi ia merasa bahwa ia akan menerima penghargaan dari raja atas apa yang telah ia lakukan. Ratusan tahun yang lalu, Raja Iblis dan manusia berlomba-lomba memperebutkan wilayah di benua itu. Raja Iblis menyerbu ke arah selatan, ditemani oleh iblis-iblis perkasa. Iblis-iblis itu kuat, tetapi para pahlawan manusia juga tak kalah kuat. Setelah pertempuran sengit, pahlawan dan teman-temannya menggunakan senjata dan sihir mereka untuk mengusir Raja Iblis. Setelah itu, batas diletakkan antara dunia manusia dan wilayah Raja Iblis. Di luar hutan di utara kekaisaran adalah area iblis dan submanusia wilayah Raja Iblis. Selatan dari sana adalah dunia manusia. Tidak ada konflik besar yang terjadi sejak perbatasan diletakkan. Baik manusia dan iblis hidup tanpa menyerang wilayah masing-masing. Namun, wilayah Raja Iblis masih merupakan negara misterius. Sebaliknya, Raja Iblis dan iblis yang telah diusir ke utara dikatakan membenci manusia. Oleh karena itu, seharusnya hampir tidak ada interaksi antara Raja Iblis dan dunia manusia. Sudah 10 hari sejak Thor meninggalkan kekaisaran dia tidak bisa melihat keluar dan hanya diizinkan keluar setiap beberapa jam sekali untuk beristirahat dan makan. Bahkan saat makan ia terus diawasi oleh prajurit yang mengawalnya sehingga ia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Sebenarnya dia berniat memutuskan hubungannya dengan keluarga Duk lalu mengganti nama keluarganya mencari nama keluarga ibunya dan bekerja di bengkel dan memanfaatkan keterampilan alkimia untuk memperbaiki barang. Alkimia bisa memurnikan, mensintesis, dan memproses zat. Dengan menggabungkan material seorang alkimia bisa menciptakan item baru. Setiap alkimia juga memiliki skill penilaian sebagai skill bawaan. Menurut Thor memperbaiki barang dengan keterampilan alkimianya merupakan hal yang sangat menyenangkan oleh sebab itu ia sangat menikmati pekerjaannya saat di bengkel kekaisaran.
Sebenarnya ia bisa melarikan diri dengan cara mengubah sendok menjadi kunci menggunakan keterampilan alkimianya, tapi ia tidak mungkin bisa melewati 20 penjaga yang sedang mengawalnya. Oleh sebab itu ia berniat melarikan diri setelah tiba di wilayah iblis. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, seorang pengawal menyuruhnya keluar karena mereka telah sampai di wilayah iblis. Setelah ia keluar, salah satu prajurit menembakkan anak panah yang diikat dengan kain merah sebagai tanda kalau mereka sudah siap untuk melakukan pertukaran sandera. Beberapa saat kemudian 4 Minotaur muncul. Para prajurit yang melihat Minotaur muncul gemetar ketakutan. Melihat itu langsung melangkah maju dan memperkenalkan diri kepada Minotaur atau itu kalau ia adalah Thor Regus dari Kekaisaran. Setelah mengatakan itu ia melihat sesosok elf wanita berambut perak sambil memakai pakaian pelayan keluar dari belakang Minotaur dan menyambut kedatangannya. Namanya dalam Mabel ia ditugaskan sebagai pemandu Thor di wilayah iblis. Setelah sedikit berbincang, Thor berjalan ke arah para pengawalnya dan menandatangani dokumen yang diperlukan. Ia juga meminta Mabel untuk menandatangani beberapa dokumen. Setelah selesai muncul 4 Minotaur lagi dari dalam hutan. Melihat itu para prajurit langsung bergegas meninggalkan perbatasan wilayah iblis, meninggalkan Thor yang mulai masuk ke wilayah iblis. Mabel mengatakan bahwa Thor adalah manusia pertama yang tidak takut saat memasuki wilayah iblis. Biasanya manusia yang memasuki wilayah akan ketakutan karena suatu alasan. Mendengar itu Thor hanya mengatakan bahwa saat ini wilayah manusia dan iblis memiliki perjanjian non-perang, jadi akan sangat tidak sopan jika dia ketakutan tanpa alasan yang jelas. Tapi di lubuk hatinya dia berpikir bahwa dari awal yang tidak memiliki ketakutan pada mereka. Karena dari awal mereka sudah terlihat ramah. Bahkan saat ini para Minotaur yang menjaganya menganggapnya sebagai tamu dan memperlakukannya dengan baik. Saat berjalan di wilayah iblis dia merasakan energi sihir yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengisi tubuhnya, dan tak lama kemudian ia mendengar suara yang mengatakan bahwa skill alkimianya telah berevolusi menjadi penciptaan alkimia karena proses penyerapan energi sihir kegelalan cahaya tanah air api dan angin telah selesai. Setelah mendengar itu ia langsung membuka statusnya dan menemukan bahwa ia mendapatkan skill baru yaitu Material Refining, penambahan atribut, dan Appraisal. Skill Material Refining membuatnya dapat membuat mensintesis dan memproses zat apapun. Skill penambahan atribut membuatnya dapat menambahkan atribut apapun ke targetnya. Skill Appraisal membuatnya dapat menilai bahan arti buatan efek samping dari suatu item. Setelah melihat statusnya ia berpikir bahwa alasan yang tidak memiliki keterampilan bertarung karena skill alkimianya yang bisa berevolusi. Melihat Thor yang termenung, Mabel bertanya apakah ia baik-baik saja. Mendengar itu Thor langsung mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bertanya seberapa kuat energi sihir kegelapan di wilayah iblis. Mendengar pertanyaan Thor, Mabel pun mengatakan bahwa kekuatan energi sihir di wilayah iblis sangat kuat. Mendengar pernyataan Mabel, Thor menyadari sesuatu bahwa untuk membangkitkan skill penciptaan alkimia membutuhkan yang kuat dari 6 elemen dasar, termasuk kegelapan dan cahaya. Untuk saat ini hanya itulah kesimpulan yang bisa ia dapat. Saat dalam perjalanan Thor menangkap Mabel yang tersandung karena kondisi jalan yang jelek. Pada saat yang sama liontinnya ada di leher Mabel retak dan jatuh ke tanah. Thor berpikir untuk menguji keterampilan barunya kepada liontin itu dengan cara mencoba untuk memperbaikinya. Dia pun meminta izin kepada Mabel untuk mencoba memperbaiki liontinnya. Mabel pun tidak keberatan dan mempersilakan Thor untuk mencoba memperbaikinya. Setelah mendapatkan izin, Thor langsung menganalisa liontin itu menggunakan Appraisal. Setelah selesai dia langsung membuat logam dari energi sihir tanah untuk memperbaikinya dan menambahkan beberapa atribut air ke dalamnya. Saat dia mengaktifkan skillnya liontin itu mulai mengeluarkan suara, dan bagian rantai yang terputus mulai bergerak dan akhirnya menyatu kembali. Setelah itu Mabel langsung menggenggam kedua tangan Thor sambil mengucapkan terima kasih.
Ia juga mengatakan bahwa liontin itu merupakan peninggalan dari ibunya. Setelah sedikit berbincang-bincang, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kastil Raja Iblis. Di perjalanan Mabel meminta Thor untuk memanggilnya Mabel, dan setelah itu Ai memanggil Thor dengan sebutan alkemis Thor. Setelah keluar dari hutan mereka menaiki kereta yang ditarik oleh 3 kuda. Menurut orang-orang di Kekaisaran wilayah iblis adalah wilayah yang kacau dan sering terjadi konflik di dalamnya. Tapi apa yang Thor lihat berbeda dengan apa yang ia dengar. Dia melihat bahwa orang-orang di wilayah iblis menjalani kehidupan normal yang lebih ramah daripada Kekaisaran. Mabel mengatakan bahwa Raja Iblis meminta setiap ras untuk melakukan hal yang mereka kuasai. Dia juga bilang bahwa Raja Iblis mengundang tamu dari Kekaisaran untuk mendapatkan pengetahuan baru. Oleh karena itu setiap utusan yang datang diberikan kebebasan di wilayah Iblis. Mabel juga bilang bahwa 50 tahun yang lalu utusan dari Kekaisaran pergi secara diam-diam ke dalam hutan. Mendengar itu Thor pun mengerti alasan kenapa cerita yang ia dengar berbeda dengan apa yang ia alami. Raja Iblis menganggap mereka yang datang dari Kekaisaran sebagai pembawa pesan dan tamu. Namun, Kekaisaran mengirim orang-orang sebagai sandera dan korban. Karena itu, mereka yang dikirim mencoba melarikan diri dan dianggap hiang. 1 jam kemudian dia tiba di kastil Raja Iblis dan bertemu dengan Raja Iblis Rookie Everguard sambil berlutut. Di sebelahnya juga ada Mabel yang ikut berlutut. Raja Iblis Rookie memiliki rambut pirang dan mengenakan jubah yang terbuat dari benang emas dan topeng yang menutupi bagian atas wajahnya. 2 tanduk memanjang dari belakang telinganya. Tanduk adalah karakteristik iblis tingkat tinggi. Dikatakan bahwa semakin besar tanduknya, semakin banyak kekuatan sihir yang dimilikinya. Raja Iblis juga memiliki sihir atribut kegelapan terkuat yang dapat memanipulasi kematian dan kehampaan. Setelah saling memperkenalkan diri, Raja Iblis Rookie menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Thor. Thor menjawab bahwa dia memiliki sedikit keterampilan alkima. Mendengar itu ajudan Raja Iblis mengatakan bahwa Kekaisaran pasti memiliki banyak alkemis sehingga dapat mengirimkan salah satunya ke negara lain dan menganggap Kekaisaran adalah negara yang menakutkan. Mendengar Thor hanya bisa mengatakan dalam hati bahwa alkemis Kekaisaran hanya berurusan dengan hal-hal yang tidak perlu. Setelah beberapa obrolan Raja Iblis Rookie memutuskan bahwa ia akan memberikan Thor gudang yang berisi banyak material serta buku dan peralatan yang telah dia kumpulkan sejak era pemanggilan pahlawan. Dia juga bilang bahwa di sebelah gudang ada kamar tamu yang dapat Thor gunakan. Dia juga mengatakan bahwa jika Thor membuat alat yang berguna bagi wilayah iblis, ia akan membelinya dan mempertimbangkan untuk memproduksinya secara massal. Mendengar itu Thor bertanya kepada Raja Iblis kenapa dia sangat baik kepada Thor yang merupakan orang dari Kekaisaran. Raja Iblis Rookie hanya mengatakan bahwa ras iblis ingin belajar tentang dunia manusia karena pernah dikalahkan oleh ras manusia dan para pahlawan dari dunia lain. Di era ketika manusia dan iblis bertarung, manusia memanggil pahlawan dari dunia lain untuk menghadapi iblis. Pahlawan yang dipanggil memiliki keterampilan yang kuat dan bertarung dengan ras manusia dalam melawan ras iblis. Mereka melawan monster dan meningkatkan keterampilan dan level mereka. Rasa haus mereka akan kekuatan akhirnya menular ke manusia di dunia ini. Kehausan Kekaisaran akan kekuatan juga datang dari para pahlawan. Kemudian pahlawan menjadi lebih kuat dan mengalahkan Raja Iblis. Para iblis dan rekannya dibuang ke utara. Dan kemudian dunia menjadi seperti sekarang ini. Setelah mengalahkan Raja Iblis, para pahlawan pun kembali ke dunia mereka dengan puas. Pemanggilan pahlawan tidak lagi dilakukan. Namun, pengetahuan dan item yang ditinggalkan oleh pahlawan tetap ada. Oleh karena itu ras iblis memutuskan untuk belajar dari ras manusia. Karena jika ras manusia memanggil pahlawan dari dunia lain lagi dan menyatakan perang melawan ras iblis, tidak diragukan lagi bahwa ras iblis akan punah.
Setelah mendengar ini Thor mengerti alasan Raja Iblis mengundang tamu dari kekaisaran adalah untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang dunia manusia. Oleh karena itu mereka telah menyiapkan bengkel dan bahan-bahannya supaya Thor bisa menggunakan seluruh kemampuannya untuk ras iblis. Karena apa yang ia buat nanti akan dimiliki oleh wilayah iblis. Meski begitu ia senang bahwa ia memiliki bengkel dan bahan yang tidak akan ia dapat di kekaisaran. Kekaisaran memanggil pahlawan yang kuat dari dunia lain dan mengalahkan Raja Iblis. Oleh karena itu, mereka mempertahankan kebijakan kekuatan adalah segala, sebaliknya Raja Iblis yang dikalahkan oleh pahlawan. Memilih kebijakan untuk belajar dari manusia, setelah berpikir sejenak, Thor memutuskan bahwa ia akan bekerja sama dengan wilayah iblis sebagai alkemis yang disewa oleh Raja Iblis. Setelah sedikit berbincang, Raja Iblis pun mengakhiri pertemuan, lalu Thor dipimpin ke ruangannya oleh pelayan lain. Setelah Thor pergi Raja Iblis pun menanyakan pendapat kanselir Kelve dan Mabel tentang Thor. Maaf yang menjawab bahwa aktor bisa menciptakan Myrtil dari ketiadaan sambil menunjukkan liontin yang sudah Thor perbaiki sebelumnya. Setelah menilai liontin itu menggunakan appraisal, kanselir mengatakan bahwa Thor juga sudah memperbaiki kemampuan dari liontin itu. Liontin itu disebut liontin batu roh air, tapi karena liontin itu rusak kemampuan yang di dalamnya juga menghilang, dan tidak ada orang di wilayah iblis yang bisa memperbaikinya tapi Thor dapat dengan mudahnya memperbaiki liontin itu sehingga mereka berpikir bahwa kekaisaran sengaja mengirim Thor untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak orang dengan kemampuan sepertinya yang bisa memperbaiki item di kekaisaran, padahal nyatanya tidak ada orang seperti Thor di kekaisaran. Setelah sedikit berdiskusi mereka memutuskan untuk membuat Mabel sebagai penjaga sekaligus pengawas Thor. Setelah Mabel pergi, Raja Iblis berbicara kepada kanselir bahwa Thor mungkin akan membawa perubahan ke wilayah Raja Iblis. Di sisi lain Thor terlihat sangat senang setelah memasuki gudang, meskipun itu adalah ruangan yang kecil tanpa jendela. Di sana banyak terdapat peralatan dan buku dari era pahlawan yang berserakan di lantai. Setelah sedikit membereskannya sambil bertanya-tanya barang apa yang akan ia buat, Thor terkejut karena ia bisa membaca tulisan yang ada di salah buku itu padahal buku itu memiliki tulisan yang tidak pernah dia dilihat sebelumnya. Thor menduga bahwa itu adalah salah satu kemampuan dari skill appraisalnya. Setelah membalik beberapa halaman, dia memperhatikan halaman yang bertuliskan barang kesehatan. Di halaman itu terdapat banyak item pemulihan dari dunia pahlawan yang sangat kuat. Setelah melihat itu, ia pun memutuskan untuk membuat item yang ada di buku itu. Meskipun ia tidak bisa membuat item yang sama persis, setidaknya ia bisa membuat sesuatu yang mirip dengan skill penciptaan alkimianya. Saat dia sedang memikirkan itu tiba-tiba Mabel datang dan menawarkan teh kepadanya. Setelah sedikit berbincang Mabel mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca apa yang tertulis di buku itu. Dia juga mengatakan bahwa semua barang yang ada di sana dikumpulkan oleh para Raja Iblis sebelumnya sebagai hobi mereka dan mengatakan bahwa semua ini akan berguna di masa depan. Setelah meminum teh, mereka berdua pergi ke kamar di sebelah gudang itu. Di sana Mabel mengatakan bahwa dia akan menjadi pengawal Thor selama dia berada di wilayah iblis. Setelah mereka mengobrol cukup lama Thor mengetahui bahwa energi sihir dalam tubuh Mabel tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan tubuhnya selalu merasa dingin dan tidak bisa menggunakan sihir dengan baik. Setelah mendengar itu Thor berkata bahwa ia ingin bereksperimen untuk membuat item dari dunia pahlawan. Dia ingin membuat item yang bernama Foot Bath. Item itu memiliki kemampuan untuk menghangatkan kaki dan melancarkan peredaran darah orang yang memakainya. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi ke gudang untuk membuat item itu. Menurutku yang dia baca, Foot Bath sepertinya menggetarkan air panas di dalam ember. Bahan yang dia butuhkan hanyalah batu sihir api dan batu sihir angin.
dia yakin ada beberapa perisai dengan batu ajaib di gudang. Setelah dia menemukan bahan-bahannya, dia langsung menggunakan keterampilan penciptaan alkimianya untuk membuat perisai itu menjadi lembut lalu mengeluarkan batu sihirnya dan membuat perisai itu menjadi footbath dan kembali lagi ke tempat Mabel berada dan menyerahkan item itu kepada Mabel. Setelah menerima item itu Mabel terkejut karena hanya dalam waktu 10 menit Thor bisa membuat item yang baru saja dia pikirkan. Dan ia lebih terkejut saat Thor bilang bahwa ia memberikan item itu untuk Mabel. Setelah itu mereka pergi ke sumber air di kastil Raja Iblis Mata bersama dengan kanselir. Setelah itu Thor mengisi footbath dengan air dan menuangkan energi sihir ke dalam batu sihir api. Setelah ada uap keluar dia langsung menyuruh Mabel untuk merendam kakinya ke dalam footbath tersebut. Setelah itu aliran udara yang diciptakan oleh batu sihir angin menciptakan gelembung-gelembung halus dan aliran air yang deras. Selanjutnya, air dihangatkan ke suhu yang wajar oleh batu ajaib api. Sementara itu Mabel merasa bahwa energi sihir di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan normal. Di sisi lain kanselir bertanya kepada Thor kenapa item itu bisa meningkatkan sirkulasi sihir Mabel karena bahkan dokter terbaik di wilayah iblis tidak bisa melakukan hal semacam itu. Mendengar pertanyaan kanselir Thor hanya menjawab bahwa item itu berasal dari dunia pahlawan sehingga tidak aneh itu memiliki kekuatan yang hebat. Setelah beberapa saat Thor mematikan alat itu dan bertanya kepada Mabel bagaimana keadaannya. Mabel hanya menjawab bahwa ia merasa sirkulasi sihirnya telah meningkat. Mendengar hal itu kanselir yang menyuruh Mabel untuk menggunakan sihir. Setelah Mabel mengucapkan mantra, tiba-tiba angin dingin bertiup melalui ruangan melewati kanselir. Setelah itu Mabel mulai meneteskan air mata karena ia bisa menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Dia langsung memeluk Thor sambil mengucapkan terima kasih kepadanya dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk membalas budi kepada Thor. Melihat itu kanselir langsung menegur Mabel karena bertindak tidak sopan kepada Thor. Sontak Mabel langsung melepaskan pelukannya dan meminta maaf kepada Thor. Setelah beberapa obrolan kanselir mengatakan bahwa ia akan menunjukkan item itu kepada Raja Iblis. Karena hal itu dapat mengganggu keseimbangan di wilayah iblis jika item itu jatuh ke tangan yang salah. Mendengar hal itu Thor sedikit terkejut karena sejak ia datang ke wilayah iblis dia tidak pernah bertemu dengan orang yang jahat, dan menganggap bahwa seluruh orang di wilayah iblis itu adalah orang yang ramah. Mendengar itu kan serius bilang bahwa ada banyak orang di wilayah iblis. Dia juga bilang bahwa dia akan membeli item yang dibuat Thor dengan harga yang pantas. Tapi Thor bilang bahwa dia tidak membutuhkan uang dan hanya meminta bayaran dengan batu sihir atribut bumi api air dan angin. Dia bilang bahwa dia ingin membuat lebih banyak item lainnya, dan untuk itu dia membutuhkan batu sihir yang lebih banyak juga. Setelah beberapa diskusi Thor mengusulkan sebuah proposal di mana setiap item yang ia buat akan secara bebas oleh wilayah apalagi iblis. Sebaliknya, wilayah iblis akan memberinya pakaian, makanan, tempat tinggal, batu ajaib, dan bahan-bahan di gudang. Mendengar hal itu kanselir menanyakan kepada Thor apakah ia baik-baik saja item yang dibuat dipakai oleh non-manusia. Thor hanya menjawab bahwa ia tidak keberatan sama sekali. Setelah itu kanselir meninggalkan ruangan sambil berkata bahwa ia akan berdiskusi dengan Raja Iblis. Oke guys, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.